Ya. Kita ini jangan rusak situasi, ini baru situasi lah. Ini loh pejabat loh. Iya. Iya, jadi buat saya dalam hal ini profesional buat Asep. Orang Sunda bikin Jawa. Ya kan? Jadi ini bagus, karena apa? Dia tidak menyutradarai bahasa. Karena dia nggak ngerti bahasanya. Yang dia sutradarai adalah rasanya. Dan dia dapat rasa itu. Sebagai orang Jogja, saya merasa pulang kampung. Itu aja. Terima kasih. Itu dosennya ya yang baru ngomong. Godfather. Oke. Ibu yang senang masakannya Ningsih? Saya senang sama dadanya Marni. Sebenarnya Mas Ahmad, sebenarnya di skenario nggak ada, itu tambahan improvisasi dari Kang Asep. Dapat itu. Imajinasi liar Kang Asep. Imajinasimu menyalurkan pikiranku. Wah, epic banget Marni. Oke, bentar dulu, pas di belakangnya loh. Gak bisa, gak ada sumpelannya. Itu simpelan Jeng. Oke. Mbak Minati ada yang mau disampaikan? Iya, hanya menambahkan di sini kan sebagai Andini biasanya saya terkesan bermain di sini karena hampir selalu berperan sebagai tokoh antagonis, tapi kali ini saya tokohnya protagonis dan saya suka sekali ada di dalam cerita ini, hidup sekali ya. Saya merasa senang sekali. Kamu tahu arti namamu? Andini. Itu nama sapi. Andini itu nama. Masa sih benar? Bahasa India. Ya, Andini sapi. Bahasa Sanskerta. Oh iya. Andini itu sapinya sapi. Sapinya betina ya? Tapi prawira cinta sama dia. Oh iya. Luar biasa. Iya, boleh silakan mikrofonnya Ibu Nini sebagai Oma. Bagi zombie. Aku cuma ingin tanya, kalian pernah merasa kesepian kah? Tepuk tangan buat Asep dan Roy yang sudah bisa menampilkan ini dengan oke banget. Singkat padat. Boleh? Masnya malah boleh. Balikin DP-nya Pak Kades boleh. Iki loh, kok punya anak perempuan tuh dimanfaatkan. Iya dong. Iya. Nah kan karena belum punya anak ceritanya kan. Iya. Hanya satu-satunya Ningsih lah yang perlu diberdayakan. Luar biasa ya. Terima kasih. Saya mau tanya, pada terhibur semuanya? Pada ngerti bahasa Jawa kan? Orang ada teksnya ya iyalah. Lanjut. Udah ya, belakang udah tinggal Marni loh. Mau nanya itu sumpelannya di mana waktu syuting? Ya aku Yuniza Ica. Panjang kamu siapa? Yuniza Ica. Kalau di film ini jadi Marni. tugasnya apa? Tugasnya untuk menindas Ningsih sebetulnya. Untuk mengawasi Ningsih. Iya, jadi aku senang banget sih bisa main di sini dengan senior dan yang lainnya semua juga pada mendukung aku. Terutama Kang Asep juga ngebantu banget. Dan semoga semuanya terhibur ya dengan goyangannya itu, ya kan? Iya, itu aja sih, semoga semuanya terhibur. Gimana sih goyangannya? Jadi sebenarnya itu tuh sumpelan beneran. Oke, thank you Ca. Sayang sekali Dian Sidik nggak ada di tengah-tengah kita. Sebenarnya salah satu juga pemain yang pastinya dari awal sampai akhir mencuri perhatian penonton adalah Dian Sidik. Kita minta testimoninya sedikit Kang Asep gimana mendirect Dian Sidik untuk menjadi Sabto. Itu gila banget gitu. Itu top tenan itu, top tenan. Bicara nih. Coba ditirukan ketawa-ketawanya. Gitu. Udah gitu. Jadi jangan acting deh itu. Asli ya. Jadi itu jangan acting, aslinya begitu. Jadi gimana porsi aktingnya? Terus berapa persen aslinya Dian kayak gitu? Dia kan orang yang emang ngotot gitu, ngotot terus tumble ya, apa ya? Iya. Kalau pingin begitu ya udah begitu aja. Oh, oke. Ya, Cilepeng. Oke, kita juga ada pemain Mbak Cut ini.
aja. Temanya sederhana. Malah teman ini bingung waktu awalnya. Cerita apa tuh? Betul-betul. Ini protes. Cerita apa gimana? Sing penting sederhana, ning, menarik, itu aja. Eksekusinya pas ya Mas Slamet? Eksekusinya pas, jadi dia tidak ambisius bikin apa di Ponorogo Mabok atau ya kan atau apa gitu, enggak. Dia hanya bikin cerita kecil bahwa anak desa mimpi mau jadi sarjana. Lalu dibikin dengan bagus oleh Wati Mena sama Mbak Padan tadi. Novia. Sama Novia tadi. Saya kira pemikiran-pemikiran sederhana ini perlu dikembangkan. Tidak usah harus film spektakuler, itu enggak perlu. Yang spektakuler adalah pesannya. Pesannya siapapun kamu, Jawa kek, Jakarta kek, berjalanlah lurus, bermimpilah sesuai sayapmu. Itu aja. Wah, luar biasa. Ternyata sebenarnya jejak lama itu adalah Mas Slamet. Oke. Siapa yang mau bertanya langsung saja. Ini udah case-nya dari depan dan sutradara serta penulis skenario. Oke, silakan. Mas Dudung nggak usah pakai mikrofon ya. Saya Dudung dari Koran Harian Sigala. Saya sepakat sekali dengan ungkapan dari Mas Slamet bahwa Kang Asep telah mampu menciptakan proses anekdot tanpa melalui suatu dialog. Seperti ketika Anda menampilkan suara kakek-kakek yang berada di atas pintu pagar ya. Artinya dengan suatu gerakan dan visual bahwa film ini sudah bisa memperlihatkan lucunya. Saya pengen tahu aja, Kang Asep kerjasamanya dengan penulis Mbak Novi dan Mbak Etin bisa diceritakan karena saya pikir ini menarik sekali. Ya, artinya kita pasti inti dari film itu apa ya, dari skenario ya kan. Tentunya skenario kan memang blueprint kan. Selanjutnya kan mungkin kita punya kerjasama yang lain, kerjasama di lapangan dengan dengan para pemain dan lain sebagainya. Sebagian mungkin ada kerjasama saya dengan penulis, ada juga dengan tim saya sendiri, kamera dan segala macam. Tapi juga banyak main pingpong. Tapi juga banyak main pingpong sama Pak Marwoto ya. Kayak dia tiba-tiba nyuruh jatuh aja, loncat aja siapa? Kakek loncat. Kakek kaku. Gak usah takut ya, itu kan itu dari dia gitu kan. Saya cuma nyuruh bahasa improvisasi dia juga kan. Misalnya bawa sosis, saya cuma minta itu aja, dia yang yang menambah semua. Karena emang kita kan hiburan kan memang ada komedinya dari Pak Marwoto, juga soalnya rohnya mungkin dari Ibu Nini, terus dari keluarga Pak Paryawira gitu ya. Jadi saya kira apapun skenarionya ya adalah tugas saudara lah untuk menjadikan ini menjadi film gitu yang dijual. Artinya Kang Asep membebaskan juga para pemain untuk menciptakan dialog sendiri gitu ya, sehingga film ini benar-benar hidup gitu ya. Ya, kayak Pak Marwoto menjelaskan nenek itu siapa, dia yang ngarang gitu. Itu adalah penghuni rumah lama yang masih boleh tinggal di rumah situ mengisi sebagai pembeli rumah baru. Ya, cuma saya minta aja, maksudnya anggap aja ini pura-pura dia pura-pura orang lama, Pak Marwoto yang bikin dialognya sih. Karena memang Pak Marwoto seniman, orang panggung ya. Mas Butet juga begitu, orang-orang lokal memang lebih. Ya benar. Kenapa Bun ini? Saya rasa kebetulan sekali mengangkat Marwoto karena beliau adalah pemain ketoprak ya. Yes. Ketoprak. Nah, spontanitas di ketoprak itu memang luar biasa dan itu sudah terbiasa dilakukan oleh Marwoto setiap kali. Jadi ya itu sih memang pas sekali. Ya. Pilihan itu membuat dia kita bisa melihat itulah ketoprak. Makanya nonton ketoprak. Ya, pada intinya kan skenario udah kuat. Skenario udah kuat. Ya, artinya kan kita mengatur bagaimana pertunjukan ini seru gitu. Oke. Udah, Mas Dudung ya. Selanjutnya Pak Yan, silakan. Boleh silakan maju Pak Yan. Iya. Saya nggak pakai mic ya. Nggak apa-apa nggak pakai mic ya Pak. Iya. Ini intimate press conference. Nggak usah Mas Slamet. Iya. Selamat, saya menikmati film ini ya, dan saya bilang Kang Asep, sebelumnya saya sudah dialog dengan Asep juga dari minggu-minggu yang lalu bahwa
Asep di sini membuat dagelan. Ya, ini dagelan Mataram yang saya sudah merindukan sejak saya nonton dari tahun 70-an. Dagelan Mataram ini adalah seperti ini. Jadi nggak perlu penik macam-macam pusing atau masalah yang apa-apa. Kita menikmati hiburan ketawa. Dan seperti dibilang Mbak Ninik tadi, Mawoto, saya 3 bulan sekali nonton Mawoto itu di tim. Dan dia luar biasa. Sampai yang namanya, menurut saya, komedian yang paling hebat pada masa kini adalah Cak Lontong. Kewalahan kalau kata Mawoto. Kalah dia. Dengan improvisasinya ya. Iya, improvisasinya Mawoto. Tiap 3 bulan sekali saya nonton Butet dan teman-teman main di tim. Bintang utamanya adalah Cak Lontong dan Mawoto. Tapi saya sekarang mau bilang tentang film ini. Calon Bini. Ada yang mengganggu buat saya dalam film ini. Kang Asep, kritikan saya, Anda terlalu banyak chatting. Dalam film ini, mungkin ada 10 kali adegan chatting yang menurut saya, karena tulisannya terlalu kecil sampai tidak terbaca. Jadi, saya usul, ini hanya perbaikan untuk kedepannya. Kalau ada chatting seperti itu sebanyak ini yang dilakukan oleh Miss Ningsih, ya nggak, Ningsih dan Jejak Langkah, sebaiknya ada dialognya. Jadi ada dialog Ningsih, ada dialog Jejak Langkah. Saya duduk paling belakang, saya nggak kebaca tulisannya, tulisan chatting tadi itu. Ini sedikit usulan dari saya, karena saya udah pakai kacamata juga. Terima kasih Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Yan masukannya. Pak Yan nanti habis ini nonton lagi buat teropong. Ya, saya harap ini bukan film ketoprak pertama saya. Mudah-mudahan ada lagi. Ya, ada lagi. Ini kan mau di atas 3 juta penonton. Oh iya. Harus cuan. Gimana? Yan, kira-kira berapa penontonnya, Yan? Enggak, ini film cocok Ramalan. untuk Valentine. Pas ya? Tayang pada tanggal 14. Ya. Itu Valentine, hari kasih sayang. Oke. Jadi, insya Allah dalam seminggu 1 juta. Amin. Mudah-mudahan ada peningkatan dari kategori yang nonton juga. Umur-umur Pak Slamet, umur-umur Pak Yan. Gak hanya umur-umur ya. Kalian kalau sudah setua saya baru tahu rasanya kesepian. Iya, makanya. Enggak, aku nggak nonton. Aku sok-sokan mau hidup. Oma sama Bure. Udah ya. Yang tadi kan yang awal-awal komentar ya. Komplimen untuk Mas Marwoto, saya nggak ada di sini. Tapi memang salah satunya memang itu benar kan Mas Slamet. Kalau orang Jogja pasti begitu. Ini kayaknya nih muka-mukanya mau nanya nih. Pakai teropong juga tadi melihat filmnya? Banyak ya. Oh, nanya ke Amazon. Ya tahu dong nih. Enggak, tadi saya diskusi sama teman-teman, beberapa teman gitu. Kalau kita nonton sinetron di SCTV atau di RCT itu banyak banget yang mengambil idiom-idiom seperti ini, artinya anak desa datang ke kota gitu, artinya saya nggak tahu nih Titin sebagai penulis skenario adakah terinspirasi pada itu atau ada subdepnya sendiri gitu, karena masih terasa sekali sinetronnya gitu loh. Sementara ini kan layar lebar, karena itu FTV juga kadang-kadang durasinya hampir sama 2 jam juga gitu kan, sama film ini. Yang jadi pertanyaan saya memang bagaimana mengeksplorasinya dari hanya memindahkan dari sinetron menjadi film, bahasa filmisnya itu ada di mananya gitu, kecuali kecuali memang tata cara pengambilannya mungkin kan sama aja sebetulnya gitu loh. Jadi yang jadi pertanyaan saya sebetulnya bagaimana Mas Asep itu membuat sesuatu yang berbeda dengan sinetron-sinetron pada umumnya sehingga ini menjadi bahasa film gitu. Terima kasih. Oke. Silakan dijawab Mas Kang Asep. Saya lagi. Iya. Kamu harus mempertanggungjawabkan kamu. Pada dasarnya kan semua perasaan kan sama kan, mau itu sinetron, mau itu apa, tulisan, cerpen ataupun film, artinya gugahannya apa tuh dulu tuh rasanya kan. Kemudian kan kalau untuk berkembang menjadi film kan banyak banyak elemen yang lain. Saya punya DOP, saya punya aktor artis, saya punya art yang memang film. Cuma bagaimanapun juga bahwa memang apa yang harus ditonton di bioskop memang seharusnya ya orang ada alasan untuk nonton di bioskop gitu kan, nggak jadi TV banget lah. Karena mungkin juga secara esensi
cerita-cerita sinetron, FTV mungkin lebih baik daripada cerita-cerita apa? Film layar lebar kan. Cuma kan bioskop kan punya itu lain, punya tuntutan lain. Saya tidak bisa menjelaskan apa bagaimana cara saya, mungkin itu apa ya, karena memang bekerja begitu aja. Mau ditambahin sama Mas Slamet, silakan. Nah, ini mesti saya belain. Televisi, pola pikir penulisannya segmented, segmen per segmen. Jadi konfliknya pun konflik menyelesaikan satu segmen. Karena bentar lagi ada iklan kan. Commercial break. Iya kan? Tapi kalau film, osdowernya itu stamina-nya 1,5 jam. Tidak berpikir tentang iklan di tengah. Betul. Nah, sehingga dengan demikian kehebatannya Mas Asep ini dari orang yang berlatar belakang mengolah segmen kan gitu ya, tiba-tiba dia bisa mengolah film untuk bioskop yang sangat berbeda. Nontonnya lampunya digelapin, konsentrasi khusus, tidak perlu boleh ada halangan atau gangguan apapun. Kalau ada orok nangis, marahin seluruh penonton, ya kan? Nah, jadi dengan demikian perbedaannya Mas Amazon bahwa FTV, pengguna televisi dan film itu beda. Dan saya merekomen ini sebagai orang yang belajar khusus tentang film. Ini film, ini bukan televisi. Jadi menurut saya televisi itu berpikir segmen. Bikin adegannya juga segmen. Gitu. Sehingga dengan demikian saya rasa ini bukan segmen. Ini betul-betul cerita lurus, feature film dari awal sampai habis. Dan yang menarik dari Asep adalah dia tidak bercerita. Film itu images. Bagaimana orang kesepian seperti Oma melahirkan tragedi manusia seperti ini. Ini dia keroknya tuh Oma. Titik awal konflik ini Oma. Saya juga bilang benang merahnya Oma. Iya, Oma. Karena apapun, dan hebatnya Asep, saya tidak diminta untuk miracle, ya kan? Si peran utama tidak diminta untuk melucu. Tiba-tiba misalnya Minati tidak ada adegan kepleset gitu, ya kan? Terus megang-megang barang, terus apa pada jatuh orang pada ketawa. Enggak. Kita dikontrol betul bahwa saya prawira, tokoh yang tidak perlu melucu-lucu. Dan si peran utama juga nggak perlu melucu-lucu. Oh, ini bukan cerita yang seperti itu. Jadi menurut saya kehebatannya bagaimana Asep bisa mengolah satu titik kalimat dari mama, dari Oma, kalian belum pernah kesepian ya. Jadilah cerita ini. Kan gila. Jadi dia menjelaskan images tentang kesepian. Sangat bagus. Nah, sehingga dengan demikian lihat kelonggaran-kelonggaran makan saya sama istri saya, longgar, sepi, kayak kurang satu gitu. Mama, Oma tidur, sepi, kayak ada yang kurang. Marwoto yang begitu banyak yang datang satu truk, ada yang kosong. Dia nggak tahu siapa dirinya. Luar biasa kan? Tepuk tangan buat Asep. Thank you, Mas Slamet Raharjo. Kang Asep, jangan merasa kesepian gitu dong. 3 juta nih penontonnya minimal. Amin. Amin. Oke, baiklah rekan-rekan wartawan, setiap persilakan Anda untuk bertanya di sesi one-on-one interview. Mbak Sinta mau membagikan dulu. Oma dikasih air putih, minum obatnya ya Oma ya. Jadi setelah ini boleh one-on-one interview di lobby ya. Benar ya Mbak Pinkan? Masih ada sebagian di sini boleh? Oh ya, di sini. Oke. Saya tutup acara tanya jawabnya secara resmi. Setelah ini boleh Anda mingle sambil ngobrol dengan siapa yang ingin ditanya untuk sesi one-on-one interview. Dan ini sekedar informasi saja sebelum diputar di hadapan Anda di gala premier. Ini sebenarnya film sudah diusung ke beberapa kota, salah satunya adalah Jogja dan pecah banget. Dan ini mungkin bisa menjawab rasa rindu para pencinta film nasional akan kehadiran bertemunya kembali Michelle Judith dan Rizky Nasar di film ya. Tepuk tangan dulu untuk duet ini, Gali dan Ratna Milenial.
sedikit saja kemunculan Rizky Nasar sudah bikin baper cewek-cewek di belakang itu ya. Dari tadi saya menunggu reaksi mereka, ternyata benar. Cuma sekali menatap saja ternyata emang dahsyat ya. Oke, baiklah, sudah saya tutup. Mau one on one interview, dipersilakan. Ini film adalah produksi screenplay film dan boleh beri tepuk tangan dan doanya. Tugas adalah menulis untuk menggait orang untuk menonton di bioskop tentunya ya. Oke, terima kasih. Dukung terus film nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalian Smitantri, minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya. Supaya Susah. kasih. Ardi, aduh, aku lagi. Untuk Asep yang jawab. Oh ya. Itu deh, Michelle. Oh, satu ya deh. Oh. Itu Mas Selamat di mana? Mau balik dulu. Boleh lewat dulu boleh nggak? Nyambut dulu. Tentang film ya. Lewat sini nggak apa-apa Mbak nggak apa-apa biar nggak apa-apa lewat dulu Mbak Minati mau lewat dulu. Silakan Mbak. Guru bahasa Jawanya siapa? Ada coach dari orang Jawanya langsung sama ada coach juga dari yang menanyakan ke Tapi kamu menikmati sekali nggak jadi orang Jawa? sangat menikmati bermain. Silakan teman-teman. Dan gue ini di Jogja syuting 2 hari dan Jakarta 5 hari ya, lumayan lah. Apa ya? Gue juga nggak ikutan dalam belajar bahasa. Mundur dikit bang, ini pengalaman menarik. Mundur dikit. Nah, iya. Belajar syuting bareng lagi sama Michelle sama Pak Asif. Kalau ini masuk. Cerita dan cerita yang berbeda filmnya. Terus banyak teman senior juga di sini dan aku bisa belajar. Mirip ya, mungkin sama-sama suka berpetualang ya Satria. Kecilin suka di kuliah di luar negeri buat mengajar mimpinya, dia suka traveling itu makin kecil udah serunya scene baru Michelle. Semua scene seru-seru aja sih sama Michelle karena dia anaknya asik ya, di set tuh kita suka bercanda, suka apa, dia suka nyanyi sendiri, jadi seru aja gitu. Setiap scene seru gitu. Ada tantangannya apa ya? Tapi paling tantangannya ya itu tadi dengan part yang nggak banyak, gue harus bisa benar-benar mengisi sih kan setiap scene ini. Banyak yang harus dibicarakan sebelum take juga pasti biar berkesan banget gitu kalau muncul gitu. Kalau untuk karakter ini lebih ke aman gitu karakternya atau Iya, pasti banyak diskusi sama Pak Muan Boto, sama Oman juga, sama Om Slamet, Mas Butet juga ngajarin banyak yang kayak ini di skenario salah. Jadi kalau misalnya break makan siang, kita kan makan bareng dan ngumpul bareng ya. Di film kali ini
kita akrab banget seluruh cast dan pemainnya. Ada yang masuk roti semuanya makan bareng, ada yang bawain makanan atau apa, jadi emang makan siang bareng-bareng itu sekalian pegang skenario, sekalian yang sama Cik Mini kita ngafalin bareng, kita sambil latihan bareng, jadi nggak cuma pada saat take adegan, tapi juga pada saat kita istirahat kita barengnya untuk berbahasa Jawa. Jadi emang yang kayak Tante Maya, Kak Ramzi yang biasanya kita dengar itu berbahasa Betawi, itu kita semua berusaha sekali untuk memakai promo Injil itu. Berapa lama sih untuk bisa belajar bahasa Jawa? Kalau aku sempat reading sendiri untuk bahasa Jawanya sendiri 1 bulan, terus ditambah lagi sama reading filmnya sendiri 2 minggu. Jadi untuk aku sendiri sih aku udah mulai jauh lebih duluan daripada yang lain mulai reading dan preparing untuk syutingnya. Sempet tinggal di Jogja juga buat lebih ini berasa banget gitu. Iya, kita syuting di Jogja juga, syuting di Jakarta juga, syuting di Jogja alhamdulillah lama. Karena emang scene by scene-nya ribet kan, apalagi setiap set itu kan orangnya banyak, terus kita syutingnya di pedalaman di Jogja. Jadi harus tenang suaranya, even kayak suara jangkrik aja kayak kita tungguin, terus suara tokeknya harus dikejar dan ditangkap dulu baru bisa mulai syuting. Jadi ada suara delman lewat, suara kuda atau suara hewan-hewan, jadi kayak emang sangat sulit pada saat proses pengadeganan syuting di Jogja sendiri daripada di Jakarta. Kenapa kamu ambil film ini? Berkesannya di mana buat? Pertimbangannya itu karena pertama kali Kenapa tuh? Kalau gue poster tawa-tawa Kalau bagi lo sendiri, kenapa orang harus nonton film? Karena ini film yang menarik, unik, dan fresh banget. Maksudnya nontonnya tuh nggak, dia nonton aja gitu, nggak usah mikir gitu. Jadi untuk yang lagi pusing, kenapa nonton ini, jadi bawaannya ketawa aja, terhibur banget. Dan ini full entertain semuanya, dan ceritanya juga menarik, dibuat sama Pak Asep, menarik banget. Jadi wah. Greeting boleh kan ke Amazon? Apa nih? Oke, teman-teman jangan lupa nonton Calon Mini tanggal 14 Februari di Surabaya. Tapi buat ini calon Calon Mini ada mana? Gimana sih perhatian sayang gue? Michelle mah kriteria semua cowok Michelle. Rizky pernah pakai online dating nggak sih kayak di film tadi? Masih belum pernah. Tapi nggak sih. Nggak pernah. Ki, tapi sedikit kan Ki, banyak yang Oh, mungkin lu tuh yang lain lu lah. Enggak udah gue. Enak aja gue. Masih senang-senang aja sih belum nyari pengen nyari pacar lagi. belum aja darat. Target utamanya sekarang lebih ya karir, pengen berkarya lebih baik lagi dari sebelumnya pastinya, dan ya berusaha aja seperti itu. apa takut mengecewakan fans mungkin kalau lo orang? Enggak lah, itu kan udah usaha pribadi juga. Kalau apapun yang gue lakuin pasti mereka Fokus film ya, Kak kayak nyobain genre film apa sih Kak? apa ya? Kalau gue sih nggak terlalu gimana sih, ceritanya bagus, guanya cocok dan guanya suka, maksudnya benar-benar emang nggak terpaksa, guanya emang benar-benar tertarik banget untuk bisa main di sana. Itu udah suatu kebahagiaan tersendiri sih buat gue. Ketika premier nonton hasilnya ada, gue itu kebahagiaan tersendiri, nggak pengennya gimana. Boleh? Siap. Terima kasih Nabila.